semuanya, halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan bertemu lagi dalam channel Dasa Paramita, pastinya masih dalam beda warna. Belajar Dhamma walau corona. Sebelumnya terimalah salam mudik dari Cici, Sati Hatu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama Cici Resa. Pada kesempatan kali ini Cici mau mengajak adik-adik untuk bercerita dan bermain sulap nih. Tapi pertama-tama Cici mau cerita dulu nih. Cerita tentang persahabatan. Adik-adik tahu apa itu persahabatan? Apa itu sahabat? Nah, persahabatan adalah seseorang yang menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau sahabat adalah orang yang ada pada saat kita senang, pada saat kita susah. Nah, hari ini Cici punya cerita fabel tentang persahabatan, yaitu persahabatan rusa, kura-kura, dan burung pelatuk. Adik-adik udah pernah dengar belum? Atau udah ada yang pernah baca di buku atau di internet? Nah, hari ini Cici mau cerita nih adik-adik. Jadi, pada zaman dahulu kala, Bodhisattva itu terlahir sebagai seekor rusa. Nah, rusa ini namanya bagus sekali. Rusa ini bernama Rusa Kurungga. Rusa Kurungga ini tinggalnya di mana? Di dalam hutan. Dia punya sahabat, yaitu kura-kura dan burung pelatuk. Nah, mereka menjalin persahabatan dengan sangat akrab di dalam hutan. Adik-adik, suatu ketika seorang pemburu sedang berkeliling di dalam hutan nih. Lalu pemburu melihat jejak kaki rusa. Pemburu melihat jejak kaki rusa nih. Lalu dia pun memasang perangkap untuk menjebak si rusa. Ketika malam hari, rusa sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Lalu apa yang terjadi? Rusa terperangkap oleh perangkap si pemburu. Lalu kalau kalian dalam kesulitan, apa yang kalian lakukan? Meminta tolong. Rusa pun meminta tolong. Tolong. Apa yang terjadi? Kura-kura dan burung pelatuk mendengar teriakan tolongnya si rusa. Akhirnya kura-kura sama burung pelatuk berpikir nih, bagaimana cara untuk membebaskan si rusa. Nah, dia berpikir, akhirnya dia menemukan cara, adik-adik. Jadi caranya itu, kura-kura akan menggigiti tali-tali yang memperangkap si rusa. Dan burung pelatuk akan mengawasi si pemburu. Akhirnya mereka berdua pergi ke tempat tinggal si pemburu. Nah, fajar hari, pemburu keluar untuk berburu. Burung pelatuk langsung menyerang si pemburu. Nah, pemburu mencoba keluar dari sisi sebelah kiri, burung pelatuk menyerangnya lagi. Dia keluar dari sisi sebelah kanan, burung pelatuk menyerangnya lagi. Hingga akhirnya si pemburu tuh memutuskan untuk berburu ketika matahari terbit. Ketika matahari sudah terbit, si pemburu pun ngapain adik-adik? Pemburu pun memulai berburu lagi. Nah, si burung pelatuk menghampiri rusa dan kura-kura. Pada saat itu adik-adik, rusa sudah hampir terbebas. Cuma ada satu tali yang sangat keras yang membuat gigi kura-kura pun berlumuran darah dan terluka. Nah, si pemburu yang melihat si kura-kura berbaring dengan sangat lemah, ia pun memasukkan kura-kura ke dalam kantung. Si rusa yang melihat kura-kura dimasukkan ke dalam kantung merasa sangat sedih. Nah, dia pun bertekad untuk membantu kura-kura karena kura-kura sebelumnya sudah menolong rusa. Pada saat itu, si rusa berpura-pura lemas. Rusa berpura-pura pingsan adik-adik agar si pemburu mengejar rusa. Pada saat si pemburu sudah dekat dengan rusa, akhirnya rusa pun berlari kencang ke dalam hutan. Nah, si pemburu pun mengikuti rusa tuh, berlari kencang, mengikuti rusa. Nah, sampai akhirnya pemburu pun apa? Kehilangan jejak kakinya rusa. Ya, pemburu kehilangan jejak kaki rusa. Akhirnya rusa pun kembali menolong kura-kura. Dia mengambil kantung kura-kura dengan tanduknya lalu menggoyangkan kantung tersebut keluar. Nah, burung pelatuk turun menghampiri rusa dan kura-kura. Nah, di saat itu apa yang dilakukan rusa? Adik-adik tahu nggak? Yang dilakukan rusa adalah mengucapkan terima kasih. Rusa mengucapkan terima kasih kepada kura-kura dan burung pelatuk. Dia pun berkata, sahabatku, terima kasih karena engkau telah melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang sahabat. Nah, pemburu pasti akan kembali untuk memburu kita. Lebih baik sekarang kita pergi dari sini. Nah, akhirnya si pemburu pun kembali dengan merasa gagal. Nah, jadi adik-adik, di dalam agama Buddha, sahabat itu ada dua nih. Ada sahabat baik yang kita sebut Kalyanamitta,
dan sahabat yang tidak baik yang kita sebut akalyana-mita. Nah, sahabat baik ini adik-adik kalyanamita dibagi menjadi 4 macam. Ada sahabat penolong upakaromito, ada sahabat pada saat senang dan susah samana suka duka mito, sahabat yang memberikan nasihat baik atakayamito, dan sahabat yang bersimpati anu kampakamito. Nah adik-adik, sahabat penolong upakaromito, dia pun memiliki ciri-ciri. Adik-adik tahu nggak ciri-ciri sahabat penolong itu kayak apa? Nah, yang pertama, ciri-ciri sahabat penolong itu dia menjaga dirimu sewaktu lengah. Yang kedua, dia menjaga dirimu sewaktu engkau lengah. Yang ketiga, dia menjaga dirimu sewaktu engkau dalam ketakutan. Yang keempat, dia memberikan bantuan 2 kali dari apa yang engkau perlukan. Nah, dalam cerita fabel yang tadi ceritain, persahabatan puncak kura-kura dan burung patut, ciri-ciri sahabat penolong ini ada nih di dalam cerita tersebut. Nah, pada saat kata dia menjaga dirimu sewaktu engkau lengah, dia menjaga dirimu sewaktu engkau dalam ketakutan, seperti yang dilakukan burung pelatuk yang mengawasi si pemburu agar tidak menghampiri rusa dan kura-kura adik-adik. Nah, yang kedua itu ciri-ciri sahabat pada saat senang dan susah. Yang tahu apa ciri-cirinya? Yang pertama itu dia menceritakan rahasia-rahasia dirinya kepadamu. Yang kedua, dia menjaga rahasia-rahasia dirimu. Yang ketiga, dia tidak akan meninggalkan kamu sewaktu engkau dalam kesulitan. Dan yang keempat ini adik-adik, dia rela mengorbankan hidupnya demi kepentingan kamu. Nah, dalam cerita persahabatan tadi, dia menjaga dirimu sewaktu engkau dalam kesulitan, tidak akan ditinggalkan. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti saat si rusa terperangkap, kura-kura dan burung pelatuk menolongnya. Dan pada saat si kura-kura terperangkap, rusa pun menolongnya, tidak ditinggalkan. Dan yang tadi, yang keempat ciri-cirinya itu dia rela mengorbankan kehidupannya demi kepentingan kamu. Seperti apa contohnya adik-adik? Seperti cerita kura-kura tadi, kura-kura rela mengorbankan hidupnya sampai giginya berlumuran darah, sampai dia terluka. Demi apa? Demi menolong sahabatnya si rusa adik-adik. Jadi kita harus apa? Mempraktikkan menjadi sahabat yang baik. Walaupun hari ini kalian di rumah mungkin tidak bisa bermain sama teman-teman ya di sekolah ya, atau bermain sama teman-teman di rumah, tapi kalian juga masih bisa menjadi sahabat yang baik adik-adik walaupun tidak bertemu. Contohnya apa? Kalau misalnya ada tugas nih di sekolah, temennya belum kumpulin, kalian harus beritahu. Terus kalau dia nggak mau ngerjain, kalian harus apa? Memberikan nasihat yang baik, ajak untuk mengerjakan tugas ya adik-adik ya. Oke, tadi Cici udah cerita tentang persahabatan rusa dan kura-kura dan burung pelatuk. Nah, tadi Cici janji mau apa? Mau main sulap ya. Cici punya sulap, tapi Cici butuh orang nih. Cici nggak bisa main sendirian ya. Coba Cici panggil dulu nih ya adik-adik temennya ya. Oke, ditunggu ya. Stop. Nah, jadi adik-adik, nah, Cici mau main sulap. Ini apa namanya? Kantong. Tapi adik-adik, kantong ini bukan sembarang kantong loh. Nah, kantong ini bisa merubah segala sesuatu yang dimasukkan. Percaya nggak? Kamu percaya nggak? Nggak percaya? Sama, Cici juga nggak percaya kalau belum dibuktiin. Coba ya adik-adik kita buktikan. Nah, Cici punya kantong. Kantongnya ini kosong ya kantongnya ya. Oke, untuk membuktikan sekali lagi nih, kalau kantong ini kosong, kita buka resletingnya ya. Nih, coba kamu, Cici. Nah, kosong ya teman-teman. Teman-teman kosong ya, kantongnya kosong ya. Ini kosong ya. Tapi teman-teman, Cici lupa nih, kita harus perkenalkan diri dulu nih sama teman yang di samping. Cici namanya siapa? Ola kelas berapa? Kelas 4. Nah, hari ini Cici ditemenin sama Cici Ola untuk main sulap. Nah, Cici punya kantongnya kosong ya. Oke. Nah, ini bisa mengubah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Coba Cici punya apa? Ada uang. Uangnya berapa, Ci? Coba kasih tahu teman-temannya uangnya berapa? 10.000. Uangnya 10.000, kantongnya kosong. Coba taruh sini, Ci. Nah, adik-adik Cici mau sulap nih. Jadi kita harus bilang bim salabim jadi apa? Prok ya. Coba 1, 2, 3. Bim salabim
Bim jadi apa? Prak prak prak. Coba jadi apa? Wah, masih 10.000, kayaknya kurang keras nih. Jadi adik-adik di rumah harus bantu Cici untuk bilang Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Coba Ci, ini masih gagal nih. Adik-adik di rumah harus ikutan juga ya. 1, 2, 3. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Sekali lagi. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Coba jadi apa Ci? Jadi berapa? Wah, jadi 20.000 adik-adik. Tadi uangnya berapa? Uangnya 10.000 jadi 20.000. Coba kita lihat. Wah, uang yang 10.000-nya kemana? Kemana uang yang 10.000-nya? Nggak tahu kemana. Cici juga nggak tahu nih kenapa bisa begini. Coba dimasukin lagi. Kita kembaliin lagi ya uang yang 10.000 yang tadi ya. 1, 2, 3. Salah jadi apa? Coba sekali lagi lebih keras adik-adik. 1, 2, 3. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Jadi apa sih? Wah, uangnya kembali lagi adik-adik. Jadi kantong ini bener kan bisa merubah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Adik-adik udah percaya belum? Nah, kalau percaya makasih. Oke, dah itu udah permainan dari Cici. Nah, jadi Cici akhiri cerita pada hari ini. Tadi Cici udah cerita tentang persahabatan bisa pura-pura dari burung pelatuk. Cici juga udah bermain sulap. Nah, semoga kita semua sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di wihara, ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, ya. Sampai di sini cerita dari Cici. Kalau misalnya ada salah-salah mohon dimaafin. Dan jangan lupa adik-adik untuk di subscribe, ya. Jangan lupa untuk di subscribe. Nah, nanti bertemu lagi sama Cici Koko dan yang lainnya di dalam channel Dasa Paramita ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sebelumnya terimalah salam dari Cici. Satu-satu nama